Halo sahabat Bakti, jumpa lagi dengan saya Alia di podcast Basuara Bakti Pusuara. Di podcast Basuara edisi kali ini kita kembali ada di Kabupaten Manokwari, tepatnya di kantor Perkumpulan Pionir Tanah Papua. Dan di sebelah saya sini ada Kak Sake. Beliau adalah salah satu pendiri dari Perkumpulan Pionir dan saat ini beliau menjabat sebagai manajer di salah satu program yang sedang dikelola oleh Perkumpulan Pionir. Halo Kak Sake. Halo. Terima kasih banyak kami boleh jalan-jalan ke kantornya Pionir dan bikin podcast. Ya, Kak Sake boleh cerita Kak, Perkumpulan Pionir tuh apa sih sebenarnya, kegiatannya apa, terus mulai berdirinya tuh kayak bagaimana? ya. Jadi Perkumpulan Pionir sendiri awalnya digagas oleh anak-anak muda yang peduli terhadap lingkungan dan juga masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Manokwari. Untuk Pionir sendiri kami sudah gagas dari bulan November 2019 dan secara resmi berdiri pada tanggal 26 Juni 2020. Jadi Pionir sendiri kami fokus kerja kami itu berada di daerah kawasan strategi provinsi, yaitu di Kabupaten Manokwari, kemudian Kabupaten Manokwari Selatan, kemudian Tambrau, Kabupaten Teluk Dama, Kabupaten Teluk Bintuni. Jadi fokus kerja kami di situ dan isu yang kami kerjakan saat ini lebih ke pembangunan berkelanjutan, kemudian pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat, kemudian kami fokus juga untuk pengembangan ekonomi dan juga perubahan iklim energi terbarukan. Nah, kegiatan-kegiatannya tuh apa saja yang dilakukan untuk itu, Kak? Ya, jadi untuk kegiatan-kegiatan yang setelah Pionir lakukan selama ini, yang kurang lebih kami sudah berjalan 5 tahun, itu pendampingan dan pemberdayaan kepada kelompok masyarakat untuk peningkatan ekonomi, yaitu kegiatan pendampingan untuk kelompok pembuatan keripik, baik keripik singkong dan juga keripik keladi di daerah Tambrau, kemudian pengembangan ekowisata juga di Kabupaten Tambrau, kemudian ada pengembangan untuk energi terbarukan, itu juga di Kabupaten Tambrau. Kemudian kami juga ada melakukan kegiatan untuk pendampingan terhadap masyarakat di 2 kampung di Kabupaten Manokwari, yaitu untuk pendampingan kepada kelompok-kelompok usaha perhutanan sosial. Kemudian kami juga ada melakukan pendampingan untuk kelompok ekowisata dan juga saat ini didukung oleh Bakti untuk di Pulau Mancinam. Wah, oke. Dari sekian banyak nih program yang dijalankan sama Pionir, saya pengen lebih tahu lebih jauh nih tentang ekowisata ya, yang juga bersama dengan Bakti. Itu di Pulau Mancinam ya, Kak ya. Oke, saya belum pernah ke sana. Nah, bisa cerita lebih jauh Kak, ekowisata yang mau didorong sama Pionir yang ada di Pulau Mancinam ini sebenarnya ekowisata yang seperti apa tuh ekowisata? Ya, jadi yang kami coba untuk di Mancinam itu ekowisata terkait dengan sejarah dan juga rohani, ekowisata rohani. Karena kita ketahui bahwa Pulau Mancinam merupakan tempat bersejarah bagi untuk masuknya Injil di tanah Papua. Jadi kami merasa bahwa ini satu potensi yang sebenarnya boleh dikembangkan, karena selain ada situs bersejarah untuk keagamaan, tetapi juga Pulau Mancinam ini kan memiliki keindahan alam yang baik. Nah, kalau mau ke Pulau Mancinam tuh kita bagaimana caranya? Ya, untuk menuju ke Pulau Mancinam, akses yang kita bisa gunakan yaitu menggunakan perahu.
atau longboat. Menyeberangnya dari Kabupaten Manokwari. Dari Kabupaten Manokwari menuju ke Pulau Mancinam ya, jarak tempuhnya kurang lebih 10 sampai 15 menit. Oh, tidak jauh sebenarnya ya kayak. Wah, boleh nih main ke sana ya kalau sempat karena tidak jauh juga ya. Oke. Nah, terus kalau boleh tahu apa yang ada di Pulau Mansinam ini, kondisi apa sebenarnya di Pulau Mansinam ini sampai Perkumpulan Pionir menganggap bahwa kita perlu nih mendorong ekowisata di sana. Jadi kondisi di Pulau Mansinam ini karena tadi saya sampaikan bahwa dia punya keindahan alam, yaitu hamparan pasir putih, kemudian di situ juga untuk bisa digunakan untuk snorkeling karena mempunyai keanekaragaman terumbu karang. Selain itu di Pulau Mancinam juga ada situs-situs bangunan-bangunan bersejarah untuk pendaratan Injil. Pada tahun 1855 itu ada sebagian situs-situs yang masih ada. Oke, itu dari segi kondisi wilayahnya. Masyarakatnya sendiri bagaimana? Ya, untuk masyarakat sendiri di Pulau Mancinam mereka sangat ramah. Untuk ketika ada pengunjung yang datang, mereka akan tetap menerima masyarakat yang datang berkunjung. Kemudian masyarakat sendiri untuk pengembangan ekowisata ini mereka cukup mendukung dan tertarik, terbuka begitu ya, sangat terbuka untuk menerima program terkait untuk pengembangan ekowisata di Pulau Mancinam. Oke, nah sejauh ini itu sejak kapan tuh Kak mulai mendorong ekowisata di Pulau Mancinam? Ya, untuk mendorong ekowisata di Pulau Mancinam ini kurang lebih 4-5 bulan ketika bermitra dengan ya kita coba untuk mendorong karena sebenarnya mungkin di Mancinam sendiri itu sudah ada kelompok ekowisata yang sudah ada terbentuk, tapi kurangnya pendampingan bagi kelompok ini sehingga dari Pionir merasa ini penting dan perlu untuk didampingi untuk pengembangan kapasitas mereka dalam pengelolaan kawasan ekowisata ini. Oke, sejauh ini kegiatan apa saja nih yang udah dilakukan sama Pionir bersama? Jadi ketika bermitra dengan Bakti, beberapa kegiatan yang kami sudah lakukan untuk peningkatan kapasitas bagi kelompok ekowisata di Mancinam, itu kita lakukan penguatan kapasitas untuk pengembangan pengelolaan ekowisata ini dasar dan juga manajemen ekowisata. Kemudian kita juga sudah melakukan advokasi untuk legalitas dari kelompok. Kemudian kita juga memberikan peningkatan kapasitas kepada anggota kelompok untuk bagaimana memasarkan dan mempromosikan potensi ekowisata yang ada di Pulau Mancinam. Dan juga kita juga melakukan beberapa survei untuk melihat spot-spot yang menarik untuk ketika ada wisatawan yang datang untuk berkunjung, itu mereka bisa diantar. Langsung perkenalkan gitu ya. Kelompoknya ini nih siapa saja gitu? Anak muda kah atau? Jadi kelompok di ekowisata yang ada di Mancinam ini tidak hanya anak muda, tapi ada juga dari kalangan orang yang sudah lebih tua. Dan memang lebih banyak tuh dari kalangan anak muda. Oke, jadi ada advokasi juga ke masyarakatnya dan pemerintah setempat gitu ya. Ada asesmen wilayah yang potensial juga begitu ya, sambil mengembangkan juga kelompok-kelompok wisata yang sebenarnya sudah ada ya, hanya perlu peningkatan kapasitas begitu ya Kakak. Ketika Pionir melakukan pendampingan kepada kelompok kelompok ekowisata, ya terlihat sudah ada motivasi, komitmen dari anggota kelompok untuk mengembangkan ekowisata ini. Masyarakat mereka cukup antusias dan memang mereka mau untuk maju untuk bagaimana mereka mengelola kawasan mereka ini sehingga kawasan ini bisa ada memberikan manfaat juga kepada masyarakat yang ada di Pulau Mancinam. Semoga ini bisa bermanfaat dan memberikan pendapatan dan kesejahteraan bagi masyarakat yang ada di Pulau Mancinam sendiri, dan juga kondisi alam yang ada di Pulau Mancinam itu sendiri, baik yang ada di pesisir maupun di darat, itu bisa terjaga.